keluar dari tubuh awak. Taulu di dawak tabul lali incik matoma sabana sakitnya mati. Ketika awak mempunyai sekalian yang dalam hidup awak mangko sakitlah roh keluar dari tubuh awak. Kam mati ya mama di wisua ju apa-apa malarau kita menahan sakit. Memaki awak menahan sakit ketika roh awak keluar dari tubuh. Sebab nak mati ko mama sakit. Bagi orang-orang yang tidak mengerti dengan kaji sakaratul maut, ndak jadi wujud maknanya, ndak nyato paham tujuan, ndak jadi kapak akan tumpang dari oto kadai naiki. Salah naik oto mama ada apa-apa, takul lali incing matu taulu lidawa. Tapi kalau kita mengerti dengan kaji ibu apa, tak kalau angok kata bang roh barangkit dari tubuh, jale katun dibaca, katun kapai, katun nang katinggal, siang nanti bo nang kari sonsong, nama nanti bo nang kari tulak. Padahal kita tahu juga kaji itu mama dia apa-apa. Seandainya nak tentu dawa, salah kita naik kapal tumpang ni oto ibu apa, Allah mai kapal karam di tengah laut, mati ko terasa sakit di ibu apa-apa. Apalagi kita mengaji tasawuf, paralu kita mengaji tua, karena kaji tua ko nandi cigo, nandi silau, nandi walia, nandi kaji adalah ibu apa dati angguk nang kapai, katu nang kan sabui, tak kalau angguk kata bang ibu apa insyaallah ko lay jali dawa mangko sananglah mati. Nang kata Allah ketika itu ko lay jali dawa ibu apa, nang kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau ke peraturan engkau. Padahal reda dan diredai. Masuklah anda ke dalam hambaku dan masuklah anda ke dalam surgaku. Mangko basanang-sananglah engkau wi salamu-lamunyo. Kalau Allah yang mengatakan basanang-sananglah wi salamu-lamunyo, ialah sanang awak wi salamu-lamunyo. Di alam kubur kita akan senang, di padang mahsyar kita akan senang, di atas titik siratal mustaqim kita akan senang. Sanang awak salamu-lamunyo. Kalau Allah yang mengatakan bersenang-senanglah anda buat selama-lamanya. Untuk mencari kata Allah dan seperti itu, mangko kita duduan kaji apa yang namo kajinya sakratul maut, anggo kalape itu, apalagi sampai mengaitkan man ayyara akhahu ke Nabi, siapa orang yang mengaitkan saudaranya maka sama laksana memakan daging saudaranya. Awainkan orang kampung awak, awainkan saudara awak, awainkan dun sana awak, lah semua memakan daging dun sana awak sendirinya mama dia apa-apa. Atu bahayanya gibah dan mengaitkan orang begitu apa-apa. Aku baca dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man intaba fihi fi umrihi marad fayu'aqiballahu ta'ala bi asli uqubat. Yang artinya kata Nabi Muhammad,
siapa orang yang satu kali saja menggibah selama hidupnya, sajak bagi mereka sampai angguk lapi dari tubuh sekalian yang awak babunjian ibu sudah tu ada sesuatu rupanya dan sekali itu tidak terlaki tobat kepada Allah, tidak terlaki minta maaf kepada barang yang bersangkutan. Satu kali kita menggibah atau babunjian, nang kata Nabi Muhammad, fayu'aqiballahu ta'ala bi'asri uqubat, Allah akan memberikan 10 azab untuk ini. Azab 10 macam dapat diawak sekali luri babunjang salam itu. Pak coba alai sekali yo dapat azab 10. Bakal mah. Bakal 10 tu dah senek tu Yang pertama kata Nabi Muhammad, al-ula yasiru ba'idan min rahmatillah. Yang artinya kata Nabi Muhammad, orang yang babunjang sekali luri selama hidupnya, yang pertama Allah berikan azab kepadanya, yaitu jauh bana daripada rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, dakik je kutu Allah. Kalau lakan kutu Allah, mama ada apa-apa ndak adunan selesai tu jawab. Ekonomi tak nak mau naik, penyakit tak mau sanang, gelisah dan susah, hati awak galau baka panjangan, sakit hati baka panjangan. Kenapa demikian? Rahmat Allah tu lah jauh dari awak. Nan dakik cuma kutu Allah dan laknat Allah. Padahal awak berikirkum mencari rahmat Allah. Ya nak? Patang kami malam Jumaat ibu bapa dibawa orang siap mendoa ke rumah awak. Oh buya, oh tuanku, oh ustaz, bekom maghrib dikandai datang ke rumah pergi mendoa selamat. Jadi waktu orang siap dah naik ke rumah, mak diambil api dipanggang kumain asuk melulang ke udara. Maka di sini bakau si pangka bagi orang siap. Oh buya, oh tuanku, barakai doa dibaca dan sabatah. Yang pertama sekali umur panjang rezeki murah, bala tertulak nikmat datang awak sayo sakatu sayi semudia segala arwah dan tua yang telah berpulang kerabatullah ko sampai lapang barik dengan tajam kumpul Nabi Sotawa sanang yo di alam barzah. Awak meminta rahmat ibu-ibu apa-apa setiap petang kami kita membacakan doa. Namun kenyataannya babunjian awak buik sekali dulunya mama ada apa-apa, rahmat itu tidak akan pernah dakik jawab tu. Nan dakik jawab adalah kutu Allah dan laknat Allah. Kalau dari kutu tu na lama ko la payah awak ni. Ya bu. Aduh mama dan pengen kutu tu na lah. Aduh dah. Neng kali kutu ada maaf. Kan. Kau ada orang takut kuat dalam parah lagi. Yo, cuma nak kutuk tunala aku meminta nenggahnya, tapi dalam kenyataannya awak mau undang kutuk. Salah satunya lain dan seringkali kita main bawa kutuk. Baca dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Man dakhalal hamama ariyan la'nallahu wal malaikatu. Yang artinya siapa orang yang masuk kamar mandi tanpa busana. Awak mandi di kamar mandi awak sendiri ibu apa, tapi tanpa pakai kain basahan, mandi batu lanjang awak dalam kamar awak sendiri, mangkuni kutuk lawan di Allah, dilaknat oleh seluruh para malaikat. Aku mandi batu lanjang, aku main mau kutuk aku namanya karena kita laki-laki. Mandi orang dia bawa. Yalah. Termasuk mama dia pakai celana dalam saja orang. Pakai celana dalam mandi, termasuk kategori mandi batu lanjang. Makanya aurat awak tu ketika kita mandi kita lampau. Kalau komunitas mama dia apa-apa tu dari siku ke basahnya sampai ke bawah batinya. Kalau kami laki-laki kain basahan dari pusat sampai ke lutut. Sebab nan aurat awakku tak boleh diperlihatkan ke siapa saja.
Kau orang laki-laki, awak laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Orang polisi sama polisi tidak boleh memperlihatkan auratnya. Awak perlihatkan aurat awak kepada para malaikat juga tidak boleh. Sebab malaikat itu apa selalu mengawal awak. Petang, pagi, siang juga malam malaikat selalu mengiringi awak. Jangan awak membuat malaikat tu lari. Ketika awak membuka aurat ibu apa, malaikat tu lari dari awak. Malaikatnya malaikat rahmat yang tabang buah ketika kita membuka aurat. Makanya awak mandi kurban kalakain saruang, kita bawa untuk mandi. Jangan aurat awak nampak kesimbah, dilihat di para malaikat, dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nak, kadang-kadang kan dulu awak kamar awak wah seorang alang kamarnya masih anak kamar celia adik kutu ewak itu lama dilaknat oleh para malaikat. Balik kita ke pokok pengajian. Azab yang Allah berikan kepada orang yang satu kali berbunyi selama hidupnya, yang pertama jauh daripada rahmat Allah. Wasaniyah, yang kedua kata Nabi Muhammad, orang yang sekali lurui berbunyi selama hidup, nan kecek Nabi Muhammad, yang pertama malaikatu anhu suhbah, yang artinya malaikat memutuskan tidak mau bersahabat dengan kita. Malaikat memutuskan persaudaraan dengan awak. Malaikat namu bakawan jawab dia. Kalau malaikat tidak bakawan jawab dia mak payah awak dia. Sebab malaikat ko menjaga awak tarui. Apalagi apa-apa pakai sorban awak nak. Sorban membeli di kepala tu Pak Bu. Kalau itu yang paling banyak memakainya jemaah tabligh. Jemaah tabligh yang janggunya sampai ke dado, itu sorban tak pernah lapis di kepalanya. Cuma ketika seorang hamba Allah memakai sorban tu, mangku dirilah dia para malaikat ibu bapa badalan di labuan golong pakan rami. Bara banyaknya malaikat yang mengiringkan orang yang memakai sorban di kepalanya, iaitu 70.000 malaikat yang main. Itu makanya jemaah tabligh itu salut awak. Nyokamanya pakai sorban, kapasa basorban, semayang basorban, boto bonda basorban. Kenapa demikian? Karena mereka 70.000 yang mengirinya di belakang. Yaudah, apa-apa pakai sorban pencak tu. Mau dulu basorban, cuman ambil sorban tu kan lama. Sudah semayang lu mau ambil sorban tu habis dulu memini. Bapak patui kecamin. Kau tempang kau buat lu cari orang. Akhir balik awak sorban dia kan di nilai orang lagi. Campal memalak lagi. Iba awak sorban tu kita pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 dipencapek dengan kaset. Kau indah nak 10 nya ke 5 kau sampai. Ibu, ibu. Yang nomor 3 kata Nabi Muhammad, orang yang sekali lurui menjibah selama hidupnya, yakunu nadhu ruhu indal mauti syadida. Yang artinya orang yang sekalian yang babunjang selama hidupnya, mangko sangat sakitlah roh keluar dari tubuhnya. Mamaki merawang ibu apa ketika roh keluar dari tubuh awak. Taulu di dawak tabul lagi incik matoma sabana sakitnya mati. Ketika awak babunjang sekalian yang dalam hidup awak, mangko sakitlah roh keluar dari tubuh awak. Kam mati ya mama di wiswa, jua apa-apa malarau kita menahan sakit. Mamaki awak menahan sakit ketika roh awak keluar dari tubuh. Sebab mati ko mama sakit. Bagi orang-orang yang tidak mengerti dengan kaji sakaratul maut, tak jadi wujud maknanya, tak nyata paham tujuan, tak jadi kapak akan tumpang dari oto kedai naiki. Salah naik oto mama dia apa-apa, tak lagi incing matu taulu di dawa. Tapi kalau kita mengerti dengan kaji ibu apa, tak kalau angok kata bang roh barangkit dari tubuh, jale katu nan dibaca, katu kapai, katu nan katinggal, siang nanti bo nan kari sonsong, nama nanti bo nan kari tulak.
Perlu kita tahu juga kaji itu mak dia apa-apa. Seandainya nak tentu dawa salah kita naik kapal tumpang ni oto ibu apa. Allah mai kapal karam di tengah laut. Mati ko terasa sakit di ibu apa-apa. Aparalunya kita mengaji tasawuf. Paralunya kita mengaji tua. Karena kaji tua ko nandi cigo, nandi silau, nandi walia, nandi kaji adalah ibu apa datik-datik angut nang kapai. Katu nang kan sabui tak kalau angut katabang ibu apa-apa. InsyaAllah ko lay jali dawa mangko sananglah mati. Nang kata Allah ketika itu ko lay jali dawa ibu apa. Nang kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau ke peraturan engkau. Padahal aku reda dan diredai. Masuklah anda ke dalam hambaku dan masuklah anda ke dalam surgaku. Maka basanang-sananglah engkau wi salamu-lamunyo. Kalau Allah yang mengatakan basanang-sananglah wi salamu-lamunyo, ialah sanang awak wi salamu-lamunyo. Di alam kubur kita akan senang, di padang mahsyar kita akan senang, di atas titik siratal mustaqim kita akan senang. Sanang awak salamu-lamunyo. Kalau Allah yang mengatakan bersenang-senanglah anda buat selama-lamanya. Untuk mencari kata Allah dan seperti itu, mangko kita duduan kaji apa yang nama kajinya sakratul maut, angok kalape dari tubuh. Apa kata nak kita ucapkan ibu apa? Nak kali sonsong, nak kali tulah. InsyaAllah mak senang mati teraso, nikmat mati teraso. Kenapa demikian? Di saat kamu awak nak keluar dari tubuh apa bu, Allah perlihatkan zat Allah kepada awak. Allah nampakkan zat Allah kepada awak. Dia saking indahnya zat Allah, dia saking hebatnya zat Allah, dia saking indahnya zat Allah. Roh keluar dari tubuh nak terasa doa tu. Amang konyo sanang nak doa mah. Akulah kaji sakaratul maut. Itulah mulai mengulang-ulang kaji. Apa-apa ambo ama ambo. Dulu ambo kecian. Kalau corona aku lah mulai redo. Kita mulai mengaji belia. Di kaitan hari Kamis besok kita mulai mengaji kembali. Mama di kaitan silakan datang. Jamali awak lain. Sebenarnya dunia antar bisu antar kariko. Gampo dah tiuk sebantai ini mak. Gampo lah merajalela. Filipina ibu apa 7 kekuatan gempanya. Indonesia ibu apa berapa titik dah doyak gampo gini. Kantor-kantor bupati, rumah-rumah ibu apa lah rata dengan tanah. Nyampang kayu balega, gadang balega kayu basalin. Nyampang ibu apa uriknya talui kanak-kanak Sumatera Barat. Doyak lo negeri awak di kampung mati awak kaji ndak ado, pedoman ndak ado, mampu neraka jahanam lah sampai kita. Selagi awak hidup, pangana lain stabil, mata lain tarang, pandangan lain apa jale, mangko kita bangunan waktu untuk menuntut kaji. Jangan awak male-male mama dia apa-apa. Anda ambo penambulu lo keseluruhannya mama ada apa-apa. Silakan kita menuntut kaji tasawuf, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Manarapa nafsahu pakat arrafar rabau. Siapa orang yang mengenal dirinya, mangko takana dirinya Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fakat halakan nafsahu. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, mangko leburlah dirinya. La mawjud illallah. Tidak ada terkecuali Allah. Yang ada hanyalah Allah. Allah semata-mata ibu apa-apa. Untuk mendudukkan seperti itu, ia duduk kita mengaji tu ibu apa kaji tasawuf namanya. Lah mulai kita mengaji dek kerana corona yang menerjang awak, sehingga kaji kita lah banyak yang terhenti. Ya nale sampai kini di masjid Jirek sampai kini alun kita membuka kaji tu. Di Siko baru kemarin lagi buka sekali, tapi dia dulu kata itu nak salambur. Awak kata
pemilihan calon bupati DKRP diundur lan jadi dah. Jadi ambo dari hati ke hati, kunyang bukannya kuning, lama bukan karena santan. Sebenarnya umur koi bapak kita tak pernah tahu doh. Selagi guru awak ada kesempatan kita baguru. Kok lah mati guru mak baru terasui bapak guru tu painya. Ambo lah merasukan ketika guru tu lah mati baru terasui bapak guru tu sangat maha. Ulama tu sangat barago. Ketika ulama sudah memejamkan mata, sudah melipatkan dada ibu bapa, lah dibalik papanan sahalai, baru terasui bapak guru koyo paradu. Makanya guru selagi ado, jangan banyak-banyak waktu kita buang. Mari kita mapa kaji mencari paham, mencari Allah, jo Allah, mencari Allah dengan Allah. Mangko basuh Allah turi kita. Kalau basuh Allah tu mama jo apa-apa, mangko pandang kita data. Ndak ada nam berang, ndak ada nam bangi. Ibarat kata orang Minang, lawi indak berombak lai, tanang rasunya hidup di dunia nangko. Kalau lah tanang, ketenangan akan datang, bahagia akan muncul. Salamai lawat di dunia sampai ke kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis ibu bapak. Lah setengah jam ambo mengaji, waduh kantunan telunson, munculan telurun, dari dua hati yang paling dalam meminta maaf. Balik kita sama lagi maaf Allah. Dari alhamdulillah informasi yang mama dan tagak dulu. Pada malam ini yang dapat berita bahwasanya ada jamaah baru awak dari Batu Lipai dan Ladang Lawe. Iya bu ya. Ada nak jamaah tadi untuk bakti melaporkan kamu dari Ladang Lawe ke Batu Lipai. Oh Batu Lipai nya. Ladang Lawe nak orang. Oh bicara kau yodo soto tadi dah. Oh menempang yang kau imam payo. Bicara awak kau main zikir awak kan tak kayak itu. Kalau ada jamaah baru, kita mengajar lokasi baru. Jadi untuk 1 bulan yang ke depan, di mana awak berzikir. Baik. Februari tanggal 27. 27. Mari sesuai apa yang saya. Lah, yo memang itu peserta awak ini dari Payorapui, Kayu Tanam, Balai Matu Air, Kolam Gadang, Batu Lipai, Payorapui, Andale itu peserta awak ini. Kayu Tanam banyak. Kayu Tanam tadi ada 3 ton lah. Hampir 3. Hampir ton dari kayu tanam. Jadi dia lalu kita tanam konyo banyak zikir mah sekali seminggu je zikir kita tanam tu. Jadi untuk 1 bulan ke depan tanggal 27 kita zikir di Masjid Hidayah Balai Matu Air. Pak Kamang Lebama kawan kita yang datang, tolong kita informasi. Mari kita bareng-bareng. Challenge zikir awak cuman mungkin 2 kali lainnya. Bulan muka bajak saban awak menuju zikir tuan. Menuju zikir nan petang ulang aja. Sebab nan petang kau gagal menuju zikir na itu lebih kita tentunya. Itunya se KPKP se pemansianan tari kepada se alim kana terakhir di Kota Tua. Kita zikir di situ. Oleh Allah pertambahan corona. Terakhir impak pada malam ini Rp965.000, untuk sosial Rp300.000. Total pintu masuk pada malam ini zikir bersama Rp1.265.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ada kabar aku? Aduh, kalau ada kita seperti biasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
عليها